يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Para salafiyin, a'azzakumullah. Dan segenap kaum muslimin yang Allah muliakan dengan Islam dan iman, bahwa ketika terjadinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin di berbagai wilayah-wilayah, khususnya Indonesia Timur, dan lebih khusus lagi di Maluku, kemudian di Poso, dan selanjutnya di berbagai wilayah lain. Terjadi peristiwa-peristiwa pembantaian dan ditumpahkannya darah muslimin, pembantaian kaum muslimin oleh Nasara yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa dalam jumlah ribuan, dalam keadaan pemerintah Republik Indonesia tidak mampu untuk melindungi kaum muslimin di wilayah-wilayah pembantaian tersebut. Maka kaum muslimin di Indonesia dalam keadaan kepanikan dan kebingungan dalam menghadapi berbagai pembantaian atau peristiwa-peristiwa pembantaian tersebut, peristiwa-peristiwa pertumpahan darah yang dialami oleh saudaranya di wilayah-wilayah tersebut. Kaum muslimin panik dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyikapi berbagai kekejaman dan pertumpahan darah tersebut. Sebagaimana pula pemerintah juga menampakkan kebingungan dan menampakkan ketidakmampuan untuk melindungi darah rakyatnya dan melindungi keselamatan jiwa rakyatnya.
bukan satu atau dua, tetapi ribuan dan bahkan mencapai puluhan ribu bila digabung dari jumlah korban-korban di berbagai wilayah Indonesia Timur itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, adalah bagian yang tak terpisahkan dari kaum muslimin. Kita adalah anak-anak muslimin dan kita adalah kaum muslimin. Maka dalam menyikapi kondisi tersebut, kita berpegang dengan manhaj salafus salih, tariqah, cara para salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, yaitu dari para sahabat Nabi dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, para imam-imam ahlul hadis, a'immatul huda, yang memberikan tuntunan kepada kita di dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut. Dengan kenyataan adanya pemerintah yang harus kita taati di dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang benar atau baik, dan juga kita terikat dengan kaidah untuk berlepas diri dari segala tindakan pemerintah dalam perkara mungkar. Kemudian juga kita berpegang dengan kaidah bahwa perlindungan kepada kaum muslimin, perlindungan kepada dima'il muslimin, perlindungan terhadap darah muslimin itu adalah sesungguhnya kewajiban pemerintah. Maka dengan berpegang kepada prinsip tersebut, kita menjalankan nasihat kepada pemerintah di hari-hari pertama peristiwa tersebut dalam bentuk surat yang kita kirim kepada presiden dan juga dalam bentuk mengutus orang yang kiranya bisa menyampaikan kepada presiden aspirasi kita sekaligus kewajiban kita menasihati pemerintah. Segala upaya untuk pada tingkat nasihat itu telah kita tempuh, tetapi korban nyawa terus berjatuhan dalam jumlah besar. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Dengan sekali peristiwa memakan ratusan nyawa muslimin. Dan bila dijumlah dengan berbagai peristiwa itu, maka seperti yang saya katakan tadi, ribuan kaum muslimin dibantai dengan keji oleh para pemberontak Nasara yang melakukan perang pemberontakan terhadap
pemerintah Republik Indonesia ini. Ikhwani fid din, azzakumullah, kaum muslimin yang saya cintai, setelah melalui proses demikian, proses nasihat, maka berhubung kenyataan semakin memburuk, semakin memakan korban, akhirnya kita meminta nasihat para ulama dengan kita laporkan kepada beliau-beliau berbagai kejadian-kejadian itu dengan sejujur-jujurnya, dan kita terangkan kondisi yang ada dengan sejujur-jujurnya. Bukan saja kita atau bahwa kita sesungguhnya tidak berpegang dengan berita-berita mass media di dalam hal perkara kaum muslimin, tetapi kita pun berangkat ke Maluku Utara, kemudian ke Maluku, meninjau keadaan di lapangan, apa yang sesungguhnya terjadi. Tim investigasi kita kirim. Juga ketika kita akan berangkat ke Poso, kita kirim pula orang untuk melakukan investigasi di lapangan langsung untuk memastikan kejadian-kejadian itu. Tabayyun dan tathabbut, teliti, penelitian dan pemastian berita-berita itu. Setelah tim investigasi berangkat ke tempat kejadian perkara, kemudian kita semakin mendapatkan kepastian berita, dan kita lanjutkan konsultasi dengan para ulama, istifta, minta fatwa kepada para ulama dengan data-data di lapangan sebagaimana yang telah kita dapati. Setelah itu kita pun kemudian mendapatkan kepastian dari para ulama untuk kita menjalankan amanah kewajiban nusratul muslimin, membela menolong kaum muslimin. Proses yang kita tempuh seperti itu tadi memakan waktu 1 tahun dari sejak peristiwa tanggal 19 Januari tahun 1999 baru kita menyiapkan diri dan kemudian berangkat pada bulan akhir April tahun 2000. 1 tahun lebih kita menjalani proses itu. Kemudian setelah kita menempuh ilmu yaqin, menempuh proses untuk mendapatkan ilmu
barulah kita mulai melangkah dengan amal. Kita menjalankan manhaj, tariqah, cara, manhaj salafus salih, yaitu al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kita telah jalankan dengan sebesar kemampuan yang ada pada kita. Bukan saja telepon, bahkan juga kita kirim delegasi untuk menemui para masyayikh dan kemudian kita mendapatkan kepastian ilmiah dengan batas kemampuan yang ada pada kita. Kepastian ilmiah itu menyatakan bahwa jihad nusratul muslimin, membela kaum muslimin yang dibantai, dialirkan darahnya, adalah fardhu ain, diwajibkan atas setiap individu kaum muslimin di Indonesia. Fardu kifayah bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Kemudian perkara kedua, bahwa jihad nusratul muslimin itu harus dijalankan dalam bentuk amalan yang diorganisir dengan tanzim, yang mengatur pelaksanaan ta'awun syar'i, tolong menolong yang dituntunkan oleh syariah di dalam menjalankan amanah kewajiban nusratul muslimin tersebut, pembelaan kepada kaum muslimin itu. Dengan fatwa-fatwa tersebut, maka kita melakukan tahrid serta isti'dad, tahridul muslimin alal qital, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang sebagaimana perintah Allah kepada nabinya, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital, wahai nabi, bangkitkanlah kaum mukminin untuk berperang. Kita membentuk posko-posko pendaftaran mujahidin dan pengumpulan bantuan dari segenap kaum muslimin di seluruh Indonesia. Gerakan tahrid, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang, kita lancarkan di seluruh wilayah yang mungkin kita jangkau di Indonesia ini. Kemudian di dalam rangka mengorganisir, yunadzim, mengatur pelaksanaan amal ini, dibentuklah tanzim jihadi, imaratul jihad, yang karena wasiat daripada antara lain Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, mewasiatkan agar imaratul jihad itu haruslah ada unsur isy'arul muslimin atau isy'arun nas bi annal imarah khassah fil jihad.
memberi kesan, isyar, memberi kesan kepada kaum muslimin bahwa tanzim, bahwa imarah tersebut khusus di dalam perkara jihad dan tidak untuk perkara selain jihad. Dengan nasihat tersebut, karena beliau mengingatkan, dikhawatirkan adanya fitnah, bahwa tanzim tersebut juga dalam perkara politik, maka ini adalah fitnah, atau di dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan pemerintah. Maka dengan sebab nasihat tersebut, kita menamakan tanzim tersebut dengan Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut kalimat jihad itu tadi dalam rangka mengesankan bahwa memang tanzim ini adalah di dalam perkara jihad. Pimpinannya tidak dinamakan amir, sebab kalau dinamakan amir itu mengesankan bahwa ini adalah kepemimpinan ammah, kepemimpinan umum. Tetapi nama yang kita pilih agar mengesankan bahwa ini adalah semata-mata kepemimpinan jihad ialah kalimat panglima. Kemudian di dalam rangka untuk terdaftarnya organisasi ini di pemerintahan secara formal, agar menghindari upaya-upaya membuka fitnah antara kita dengan pemerintah, maka kita mendaftarkan organisasi ini di Departemen Dalam Negeri di tingkat pusat dengan nama Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena problem-problem jihad itu kita hadapi ternyata tidak hanya di jabhah, di front, tetapi di seluruh wilayah-wilayah di mana para mujahidin yang ada di front itu meninggalkan anak istrinya yang memang harus diurus oleh organisasi ini. Begitulah yang kita lakukan berdasarkan fatwa para masyayikh tersebut. Dan terjunlah kita, kemudian kita berlaga di dalam front-front pertempuran, dan kita karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka prinsip daripada jihad kita itu ialah terus-menerus mengajari manusia dengan ilmu din, ilmu agama. Karena memang prinsip jihad itu telah diajarkan kepada kita oleh para ulama, antara lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa jihad itu meliputi jihadun nafs, yaitu mendidik diri untuk belajar ilmu agama, mendidik diri untuk beramal dengan ilmu agama itu, dan mendidik diri untuk berdakwah dengan ilmu itu, menyeru manusia kepada agama ini, mengajari manusia ilmu agama ini. Dan juga termasuk jihadun nafs ialah mendidik diri untuk bersabar
di dalam menghadapi berbagai gangguan-gangguan di jalan Allah. Jihadun nafs ini yang a'zam, yang paling utama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Kemudian yang kedua yaitu jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu melawan syubhat-syubhat pengkaburan agama yang dilakukan oleh syaitan dan syahwat, godaan-godaan syahwat, jeratan-jeratan syahwat, perkara-perkara haram yang dihias sedemikian indahnya oleh syaitan untuk kita terkecoh olehnya. Kita lawan syaitan dengan syubhatnya dan syahwatnya itu melalui ilmu, yaitu rudud ilmiah, bantahan secara ilmiah, dan menasihati kaum muslimin untuk menahan diri dari ma'asi. Ketiga adalah jihadul kuffar wal munafiqin, memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Ibnu Qayyim, perang terhadap orang kafir itu lebih banyak dalam bentuk fisik atau tangan, dan perang terhadap orang-orang munafik itu lebih banyak dalam bentuk perang lisan, bantahan-bantahan secara ilmiah. Yang keempat adalah jihad arbabid dhulm wal bid'ah wal munkarat, jihad melawan berbagai tokoh-tokoh kedzaliman, tokoh-tokoh bid'ah dan kemungkaran. Maka dengan 4 peringkat daripada jihad ini, ikhwanna, alhamdulillah, jihad ahli sunnah wal jamaah itu adalah jihad yang dalam rangka membela kaum muslimin, membela agama muslimin, yaitu Islam itu sendiri, dan sekaligus mengajari kaum muslimin dengan ilmu yang benar. Sehingga jihad yang kita lancarkan, yaitu Nusratul Muslimin di Maluku, kemudian di Poso, adalah didominasi oleh aktivitas ta'limun nas ad-din as-sahih, mengajari manusia agama yang benar. Didominasi oleh aktivitas dakwah ini, sesekali memang terjadi peristiwa-peristiwa pertempuran-pertempuran yang kita harus menjaga dan membela darah muslimin dari serangan-serangan musuh-musuh muslimin. Kemudian berjalanlah waktu dari masa ke masa, dan terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran dalam perkara manhaj maupun pelanggaran dalam perkara akhlak. Ketika bendera jihad yang terus dikibarkan dalam membela muslimin itu dalam bentuk Laskar Jihad Ahli Sunnah wal Jamaah dan Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah bergaul dengan berbagai komunitas muslimin
dan kemudian adanya unsur tasahul, menggampang-gampangkan keharaman-keharaman, pelanggaran-pelanggaran manhaj, seperti demo-demo, seperti duduk dengan ahlul bidah, hizbiyin, dan sejenisnya. Semua itu terjadi tentu dengan sebab kelemahan yang ada pada kita. Walhamdulillah, kita tidak sebagai orang yang dijangkiti penyakit hizbiyah. Alhamdulillah, kita dididik oleh manhaj ini, manhaj salaf ini, untuk menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Alhamdulillah, kita dengan manhaj ini dibimbing untuk selalu mengevaluasi, bahkan mengoreksi segala amal kerja kita dengan bimbingan para ulama. Ikhwani fid din, azzakumullah. Kita menyadari bahwa kedudukan sebagai salafi, sebagai sunni, salafi orang salaf, sunni ahlus sunnah, itu bukanlah berarti maknanya kedudukan orang-orang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Tetapi kedudukan itu maknanya ialah menyatakan bahwa kita selalu merujuk kepada peninggalan ilmu dan amal para salafus saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kita merujuk ke sana. Kita merujuk kepada para imam-imam ahlul hadis dulu dan sekarang. Dan kita mengoreksi segala langkah-langkah kita itu dengan bimbingan beliau-beliau, para imam-imam ahlul hadis tersebut. Dengan ikhlas kita kemudian menerima segala kritik dan segala teguran dari para ulama tentang berbagai kesalahan-kesalahan. Dan ini kita jalani sejak kita memproklamirkan diri kita sebagai salafiyun dulu, sejak tahun 1990 sampai hari ini, yakni 10 tahun sebelum terbentuknya Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari ini, kita
alhamdulillah bihidayatillah wa taufiqillah, terus menyatakan koreksi dan koreksi. Dan dengan hidayah Allah dan taufiknya kita dibikin ringan oleh Allah untuk menyalahkan apa yang salah pada diri kita dan membenarkan apa yang benar. Ikhwani fid din azzakumullah, ketika kita memproklamirkan perjuangan untuk kembali kepada salaf tahun 1990, mulai dari itu, dan sempat kita didatangi oleh juru fitnah sururiyun, sempat memperkenalkan kepada kita bahwa salaf itu ialah sururiyah, dan sempat kita percaya itu. Tetapi kemudian kita mendapatkan koreksi dari para masyayikh, dan segera kita buang pemahaman sururiyah tersebut yang bid'ah itu, dan kita segera kembali kepada apa yang sesungguhnya kita inginkan, yaitu salaf. Kemudian Allah memberikan peluang kepada kita untuk berhubungan terus dengan para ulama, sehingga yang semula kita bermesra-mesraan dengan sururiyin, melalui kritik dan bimbingan para ulama, kita pun akhirnya membuka front pertempuran habis-habisan dengan sururiyin. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk itu. Dan kita dengan pertolongan Allah membuka kita para ulama, para imam-imam ahlul hadith terdahulu dan sekarang. Kita koreksi berbagai pemahaman-pemahaman kita yang salah. Masya Allah, kalau kita menengok perjalanan kita masa lalu, betul-betul kita ngeri dan heran, ngeri betapa jauhnya penyimpangan-penyimpangan yang pernah kita lakukan, dan betul-betul kita heran, kok bisa sudah menyimpang seperti itu segera kembali, kalaulah bukan karena hidayah dari Allah. Kita pernah mensosialisasikan, mengkampanyekan buku tokoh sururi khabith Abdul Hadi Al-Masri, judulnya Ma'alim Al-Intilaqatul Kubra. Kita baca di mana-mana dan kita disuruh membagi. Ya Allah. Dan kita bagi itu buku, dan kita baca dalam berbagai halakoh, padahal isinya racun, dalam keadaan kita yakin bahwa itu betul-betul salaf. Ternyata kita dihantam dengan kritik dari Syekh Rabi hafizahullah dan para masyayikh yang lainnya. Alhamdulillah, segera kita tinggalkan itu. Oh, heran kita. Padahal rasanya buku itu sudah masuk ke dalam
tulang sumsum kita, kekaguman kepadanya, nukilan-nukilan yang penuh dari keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita heran kok bisa kita selamat dari buku itu. Kalaulah bukan karena hidayah Allah. Kita pernah membaca Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb. Ya Allah, ngeri betul. Kita baca buku itu dan kasetnya tersebar di kalangan kaum muslimin. Itu pun Qutbiyun marah ketika dalam pembahasan Fi Dhilalil Quran itu saya mengkritik beberapa pemahaman-pemahaman Sayyid Qutb yang menyimpang. Walaupun dalam konteks mengagumi Sayyid Qutb, tapi subhanallah, dengan hidayah Allah kita diselamatkan dari buku itu. Dan heran kita, kok bisa selamat? Kalaulah bukan karena hidayah Allah dan taufiknya. Kita pernah mengagumi Salman Al-Audah. Astaghfirullahaladzim. Sempat saya menerjemahkan buku yang paling diunggul-unggulkan dan dielulukan oleh para pengikut Salman Al-Audah, yaitu Sifatul Ghuraba. Saya terjemahkan dalam kondisi saya sangat mengaguminya, dan diterbitkan terjemahan itu, astagfirullah, oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata isinya baru saya sadari itu adalah batil ketika terbitnya buku bantahan dari Syekh Rabi' hafizahullah yang berjudul Ahlul Hadith Humut Ta'ifal Mansura Al-Firqatun Najiyah. Maka saya betul-betul ngeri, begitu kagumnya saya kepada Salman Audah, Safar Hawali, A'id Al-Qarni, tokoh-tokoh sururiyin. Tetapi saya sekaligus setelah ngeri itu heran, kok bisa selamat dari kesesatan orang-orang tersebut. Dan kemudian segera kembali kepada manhaj salaf ini. Ikhwani fid din, azzakumullah. Dan upaya untuk mempelajari dan mempelajari manhaj salaf terus berlangsung. Sempat pula, ikhwani, kita diperkenalkan dengan tokoh-tokoh Haddadiyun, Mahmud Abu Abdullah Al-Haddad Al-Masri, Ahlul Ghulu, yang kita sangka dia adalah murid Syekh Rabi' yang sangat dekat dan sangat setia. Tetapi tiba-tiba muncul berbagai
bid'ah-bid'ah dari dia, sehingga Syekh Rabi dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, mengkritik dan sekaligus mentahdzir habis-habisan Mahmud Al-Haddad ini dengan pemahaman Haddadiyahnya itu. Saya sekali lagi ngeri melihat begitu dekatnya hubungan dengan orang-orang Haddadiyin. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah dan taufiknya, niscaya na'udzubillah saya benar-benar sesat. Sekaligus saya juga heran kok bisa selamat dari orang-orang tersebut. Nah, begitu perjalanan, kalau kita menengok perjalanan kita kemarin, dan mungkin bagi asatidah yang lain mempunyai pengalaman yang lain pula. Saya datang ke Yaman pada tahun 1994 atau sebelum itu, ketika masih di Tengaran, tahun 1992. Pertama kali saya datang ke Yaman, itu tinggal di tempat Abdul Majid Ar-Rimi, seorang sururi. Bahkan sudah dimasukkan pikiran-pikiran, wah, kalau kita itu hikmah